Nah, halo teman-teman, Andri di sini. Biasanya kalau misalnya mau bikin video ya teman-teman, kan jalan ke toko ya. Ini lagi mampir nih ke tempat teman yang lain nih. Nah ini gudangnya apa namanya, komponen nih, komponen speaker nih. Nih komponen speaker nih. Ini nyetok nih, nyetok apa namanya, driver ini ceritanya. Kalau misalnya toko musik kan ada speaker tuh ya, ada speaker, ada apa namanya tuh, ada speaker jadi portable kayak gitu-gitu kan ya, ada konektor kalau di toko musik ya. Nah biasanya kalau misalnya orang ada lebih pengen lebih puas lagi, ada kan orang rakit audio kan, rakit sendiri ya kan, dia pakai barangnya apa, mau rakit speaker, drivernya apa, speakernya apa gitu kan. Nah ini biasanya kita beli ini nih, beli komponen rakit sendiri, nanti bisa puas sendiri ya. Wah hasil seperti ini nih kan, ciptaan kita gitu kan, menurut versi kita tuh seperti apa gitu kan, enaknya tuh audio kita ya kan. Nah ini salah satunya nih, kita mau mampir ya tempat yang biasa kalau misalnya beli komponennya aja itu bisa kita rakit sendiri, speaker bisa kita jual, Nah ini kebetulan barangnya kebetulan nih HN semua nih ya, rada-rada berkelas ini barang, tapi ujung-ujung ya. Nah ini saya dibantu temen di sini ya, mau ngeliat gitu kan, barang-barang aneh. Yuk coba yuk lihat yuk, ini speaker berapa inci yuk? Ini PD. Hai. PD. PD. Ini apa nih, speaker ya? Iya. Speaker. Mana mereknya yuk? Oh, precision device, PD bla 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 ya. Nah ini speaker ya. Speaker. Nah, lagi berat gak yuk? Berat lumayan. Berat ya. Nah, ini apa nih yuk? Ini buat speaker belakangnya. Belakangnya pendel ya kan. Ya, ini beda nih kan. Pasaran kayak nggak ada nih. Pasalnya khusus kali ya. khususnya. Nah temen gue nih yuk. Nah ini pernah nggak ngeliat nih ada merek ini nih? Ada merek Med Audio. Ini komponen doang apa nih? Ya kan? Apa barang jadi apa merek atau apa gitu ya. Nah ini ada Enigma ya kan nih, barang-barang nih, ini kebalik semua tulisannya nih. Ini kita lihat nih, ini baru satu tempat yang punya barangnya ya, suka koleksi barang audio nih, baru satu ini nih, baru satu tempat nih. Tempatnya ada lagi yang lain di tempat berbeda, jadi dia punya gudang tuh ada 3. Nah ini kalau misalnya punya audionya tuh, punya speaker gini ya kan, hobi ngerakit bisa jadi penghasilan juga nih. Nah ini speakernya kayak gini. Ini speaker apa ini? Ini speaker apa nih yuk? Itu speaker MR10 N301. Ini ECF ya? RCF. Tuh ini ECF ya. Nah kita lihat cek yang lain yuk. Ini kalau ngumpulnya kayak gini nih barang. Nah ini kita lihat nih dari sini ya. Ini tempatnya, ini kita di pojok-pojok gudang nih. Nah ini apa nih? Nah, kayak misalnya ini Eminent tuh. Eminent. Ya ini gudang stok ya, stok barangnya ya. Siap dirakit ya. RCF lagi. Ini kebanyakan semua RCF. Nah, ini ada box deh. Box apa ini nih? Box. Ini coba lihatin nih. Ini boxnya bikin ya? Iya, Natin. Nah, ini boxnya bikin tuh. Ini ada yang kebuka ya. Coba yang kebuka yuk. Yang kebuka. Nah, tadi ini nih. Yang kebuka ini tinggal diisi speaker nih ya, bisa ya? Iya, tinggal diisi speaker tuh kan. Hai. Ya kan? Kalau kasih crossover jadi ya. Kayak gini. Yang gedean lagi nggak ada ya? Gedean lagi di bawah. Di bawah ada ya. Nah, lihat ya tuh. Ini barang, ini kasih tahu deh. Ini apa nih? Ini ini komponen Mau apa PD. nih? PD. Ya, speaker ini speaker PD. Oh. PD speaker tuh. Ini apa lagi nih? Ini speaker BNC. Oh, speaker BNC? Iya, BNC. Oh, BNC ada ya, BNC. Speaker BNC itu. Ini Eminent, tuh liatin kita. Speaker semua di sini ya. Speaker semua nih tuh. Liatin tuh. 12 in. 12 inci speaker Bima tuh.
Ini kalau mau lihat barang ya, dia barang-barang ya kan. Kadang-kadang kalau misalnya ada sih toko rakit-rakit komponen rakit kayak gini ada nih. Di toko-toko juga kan ada jual ya. Kalau misalnya mau ngerakit sendiri kan bisa. Nah, jadi ini ceritanya nih kita mau tanya-tanya nih. Kalau misalnya orang ada yang jual ini ya, jual speaker jadi gitu kan, menurut versinya kan bisa dijual. Ini Fabulous tuh kan. Wah, ini apa nih, selenium, ada aneh nih. Saya juga punya nih. Ini kebalik nih. Nah, itu selenium. Ini barang ini masih ada nih, yuk. Masih ya. Biasanya Babe beli apa impor sendiri ya? Impor sendiri. Impor sendiri ya? Nah, ini kita lihat dari Baru datang nih. mana? Enigma. Ini kemana? Nah, tuh lihat ya. Ini kita cek ya, tuh gudang segitu tuh. Ini komponen semua nih. Komponen tuh. Bayer. Ini orangnya suka eksperimen ya. Suka ngotak-atik speaker nih, suara kayak gimana. Jadi ini kalau beli komponen segini banyak gitu kan. Ya, ngotak-atik kayak gimana gitu kan. Nah, ini tuh. Ini kita lihat ini isi gudang ya. Install pakai kabel-kabelnya. Pakai plastik tuh. Ya, ini box kosongan dirakit. Nah, ini kayak gini nih. Ini aneh nih. Daripada orangnya apa ini? Kayak gini terbengkalai gitu ya. Tuh, ini yang lain. Nih. Apa ini? Nih. Ini apa nih? Fane kayaknya tuh. Speaker. Fane. Mana? Tuh, kita liatin aja dia. Yang baru ini boxnya nih. Ya. Box speaker udah jadi itu. Ini apa nih, gede banget lagi. Tuh, speaker. Ada DAS. Altea apa ini? Speaker jadi ya. Ini kita ini RCF nih. Ini ada isi kan? Ada Win. Oh, ada ini. Mixer di dalam. Bisa. Hah? Ada bisa juga. Iya. Wah, ada lagi nih. Nah, ini gaspol ya? Iya. Gaspol ya? Iya, Tuh, gaspol segede gitu tuh di stok tuh. Tuh, gaspol tuh. Nah, ini barang-barang dia nih tuh, stand. Rental dia nggak rental? Buat rental ya? Iya. Rental ya. Tuh, ini barang tuh. Barang ya. Tuh ya, balik lagi ya. Tuh. Komponen. Nah, ini apa ini? Coba yuk lihat yuk. Driver kok aneh amat ini. Oh, bentuknya begini. Jadi dua ya. Ini komponen ya. Komponen entah nyopot dari speaker apa gitu kan. Tuh ya. Kita mau ke bawah deh ya, nanya sama yang punya deh ya kan, hobinya itu ngumpulin ini nih. Ngumpulin apa namanya? Komponen, dia eksperimen gitu kan. Tuh kayak gini kan nih. Nah, ini di bawah nih. Ini sambil ngeliat barang dulu ya. Ngeliat bawah barang. Ini tadi di atas ya. Tuh ini. Semua barang semua nih. Ini hobinya apa, ada power? Ini power. Ini power. Ini yang saya tahu nih baru tempat ini doang nih. Eksperimen sebanyak begini nih orang. Nah. Tuh. Ini apa nih? Speaker jadi. Iya. Tuh ya. Komponen ini geletak semua begini tuh. Ini ada box speaker kayak begini. Tuh, lihat tuh. Aneh-aneh itu apa itu? Speaker apa itu? B5. B5. Iya. Oh, ini speaker putih ya. Putih. Buat apa tuh? Di Bali. Hah? Tuh. Ngintokin barang tuh. Tuh. Jadi ngerakit bisa jadi penghasilan juga nih kan. Nah, kalau di toko kan barang jadi ya. Ini ada deh. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Speaker tuh. Speaker. Benar ya. Speakernya juga aneh-aneh nih. Speaker aneh-aneh nih. Kalau bikin box speaker tuh aneh-aneh. Nah, ini. Tuh. Dalamnya gini. Hah? Tar dulu Om. Tar dulu. Ini dulu kan, permulaan dulu deh kan. Nah, yang mau kita tanya-tanya udah ngebet nih, nanya-nanya nih. nanti bentar nih kita lihat kan barang-barang ini baru nih. Das.
Jadi kalau mau misalnya lihat-lihat pemandangan speaker tuh kayak gini nih. Ini speaker kan pemandangan ini das. Tuh, ini kalau speaker nih yang aneh-aneh nih ya, yang bukan jadi mungkin ya. Mungkin ada yang jadi juga tuh. Dibelah begini sih dalamnya tuh. Yang desain kotak tuh rada-rada aneh nih. Speaker di bawah nih. Dibalik tuh speakernya. Tuh. Nih saya kasih unjuk nih ya. Tuh, ini pemandangan audio. Saya punya. Lagi main-main ya. Kebetulan saya juga kenal. Nah, ini orang tuh. Ada. Yuk kita tanya-tanya yuk. Ini mudah-mudahan buat bisa jadi ini ya, bisa jadi jalan kita juga ya belajar audio. Kita kenalan aja ya kan. Audio tuh banyak. Ya, bukan cuma 1 2 tipe ya kan, minimal. Apa kalau bisa kita punya ya syukuri juga ya. Kayak gimana kita punya gitu kan. Kita lihat kemampuan bisa dinikmati, bebas sih sebenarnya nggak masalah ya, bebas ya. Cuma baik lagi nih kita punya konten orang yang bisa kita percaya, teman-teman saya ya kan. Nah, kita kenalan aja. Nah, itu orang itu ini saya salaman dulu lah biasa. Nah, nah ini Om, kenal dulu Om, namanya siapa Om? Nama saya Ya. Maksi. Oh, nama Maksi ya. Sesuai dengan badannya. Waduh, Maksi itu namanya serem loh Om. Nah. Maksi pakai X ya. Iya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Om, bantu-bantu saya. Kita ini kalau misalnya kan kalau orang kan kalau misalnya beli barang di audio itu kan kalau di toko-toko kan apa namanya barang-barang jadi gitu Om ya. Iya. Kayak jadi ya kan. Nah, ini Om Maksi juga jual ya. Kalau saya manggil Om Maksi ya, biasa ya. Om Maksi atau Pak Maksi ya. Iya. Ya kenal juga udah lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya selain di toko barang jadi, mungkin speaker kan beda-beda ya Om, suara gimana kan. Iya. Kalau misalnya orang mau mungkin lebih suara lebih enak gitu kan, bisa dirakitin tuh. Tapi ya itulah ya kan, menyangkut harga, menyangkut komponen ya kan. Betul. Nah ini kita ngomong dulu deh sebelum kemana-mana ya kan. Kita kenalan dulu deh. Dulu Om Maksi itu kita kenalnya cuma gara-gara ini ya, satu jurusan, Satu sekolahan. Satu sekolahan. amatir. satu amatir gitu kan. Hmm. Nah story dulu deh Om. Dulu ceritanya gimana Om? Ya kenalnya dari ini kalau biasanya kalau misalnya saya nanya tuh kenalnya tuh main audio tuh udah berapa lama Om? Ya kan, tapi nih kita flashback dulu ya. Kan kadang-kadang orang nanya dulu, ini siapa ya bisa kenal sama saya gitu kan. Nah, kebetulan satu alma mater nih kan. Kalau dulu saya saya kuliah di STMD Trisakti, Pak Masih dulu di Trisakti juga ya, Om ya. Iya, di Fakultas Teknik Industri ya. Jurusannya Teknik Elektro. Kita ketawa-tawa aja nih kan. Kita sekarang beda bidang ya Om ya. Misalnya di audio ya kan nyambung sebenarnya kan. Tapi memang dipelajarin juga, ternyata Pak Maksi juga belajar audio juga sampai ke Jepang Om ya. Iya, saya belajar extension course seperti semacam itu untuk bagian audio yang apa ya, yang jurusannya itu ke profesional audio. Saya itu termasuk profesional audio installer ya. Saya bukannya mixing engineer ataupun yang seperti teman-teman yang lihat, wah ini hebat nih di mixer. Kita nyiapin apa yang bisa diberikan di mixer itu, yang menggunakan adalah teman-teman seperti mixing engineer gitu. Baik lagi nih Om, story dulu Om. Jadi main audio itu berapa lama tuh Om? Saya main audio awalnya dari gitu. Tahun 80 terus 90 83. Dari tahun 92. Tahun 92 tuh ya. Awalnya tuh ya. Awalnya tuh itu main sound system rental atau apa, buka toko atau gimana tuh Om? Saya 92 itu saya baru lepas dari pabrikannya
Pioneer Electronics Corporation Jepang. Hmm. Dan jadi saya baru aja kita udah punya dasar, tapi kita nggak punya istilahnya kita nggak punya developer gitu ya kan. Nah, jadi kerja yang mana dulu yang bisa dikerjakan ya kita kerjakan gitu ya, loh ya, karena gitu. kita kan nggak punya satu permodalan yang besar sekali untuk peralatan audio ya. Kita ngerti peralatan audionya, tapi kita kan nggak punya duitnya gitu. Oh gitu. Itu awalnya tuh pokoknya dari tahun itu tadi Om ya. Iya. Awalnya sampai sekarang nih. Ini sekarang kan di Tangerang nih. Ini Tangerang nih Om ya. Iya. Betul di Tangerang kan. Itu Paramon. Di Paramon ya. Dulu itu kan di Glodok Om. Ya kan sampai udah pindah-pindah Om ya. Tempat pun banyak ya. Banyak ya. Banyak kita udah pindah dari Glodok, pusatnya saya dulu ya kan, terus Pioneer terus saya keluar terus berusaha sendiri. Ada yang membantu permodalan, kita buka di Jakarta di Glodok Plaza, Blok F nomor 4, kemudian pindah lagi ke Blok F nomor 5, baru kita buka di sini gitu loh, di Paramon, karena kebetulan anak saya sekolah SMA-nya di daerah-daerah dekat sini gitu loh. Jadi kita pindah ke sini cuman karena supaya jangan terlalu jauh kalau nganterin sekolah gitu. Oh gitu. Nah itu cerita dari Om Maksi atau Pak Maksi ya. Karena baik lagi ya, Live in Rush kita mau belajar sama Pak Maksi ya kan. Itulah kan kalau misalnya tempat tuh bisa pindah-pindah kan. Ya, kita cari ini orang yang bisa dipercaya kan. Ini saya mau minta tolong Pak Maksi nih kan. Kita berbagi ilmu Om ya kan. Boleh nggak Om ya? Tanya-tanya aja Om ya. Tapi ya kita kecil aja, kita basicnya dasar-dasar dulu gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau misalnya Om mau beli audio itu apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Nah ini kebetulan kalau misal di toko barang jadi kan jual Om ya. Iya. Rakit pun jual ya kan. Iya. Nah terkadang kala kalau misalnya ngeliat video-video segala macam tuh orang rakit speaker gimana sih cara sih ya kan. Nah ini kita refleksikan ya kan, kita punya punya orang yang bisa kita kontenin. Beliau mau setuju ya kan, kita belajar ya pelan-pelan aja ya kan, ya basic aja Om ya kan. Ini kayak misalnya kayak gini-gini nih sebenarnya saya juga kurang paham nih tapi kalau misalnya ini bawahnya macam-macam, itu apa tuh Om? Ini preamp microphone tapi buat kelasnya untuk studio dan untuk measurement. Berarti kalau ini maksudnya preamp mic ini bisa digunakan untuk kelasnya recording studio ya kan, dan juga bisa untuk measurement itu untuk pengukuran itu apa. Jadi di dalam sound system suatu speaker itu ada, misalnya kita katakan ada low dan high ada high driver ya kan, yang digunakan pakai horn, dan low speaker. Nah, low speakernya misalkan katakan 15 inch atau 12 inch gitu ya, atau bahkan mungkin 10 inch. Nah, itu drivernya kan hornnya itu kurang lebih ya sekitar 1 sampai 1,4 inch gitu. Nah, itu ada keterlambatan antara kecepatan suara yang dikeluarkan oleh high driver dan kecepatan suara yang dikeluarkan oleh si low driver. Nah, bagaimana kita melakukannya untuk disampling ke dalam suatu sistem atau aplikasi? Dengan cara melalui preamp mic ini. Preamp mic ini akan mengambil suara dari mikrofon, kemudian diinput ke dia, ya kan? Dari dia baru diinput, udah dirubah jadi digital, sinyal digital, kemudian baru dirubah untuk diperhitungkan di dalam sistem aplikasinya. Itu contohnya ya Om ya. Ini maaf nih Om, kalau buat saya kan rada pusing juga gitu kan. Kayaknya pendapat orang kan masing-masing banyak gitu kan. Nah,
ini kita berbicara tentang versi kita gitu kan ya Om ya. Nah tadi teman-teman lihat kan Pak Maksi atau Om Maksi itu menjelaskan tentang preamp ini ya, preamp benar Om ya? Iya preamp. Oke ya kan. Itu mungkin kalau misalnya bahasanya kan ketinggian Om ya. Kalau maaf ya kalau misalnya buat saya Om ya, mungkin juga teman-teman lain kalau misalnya di YouTube segala macam nonton segala macam yang kayak begini-gini kan rada bingung nih kita kan nih, rada bingung. Nah ini kita belajar awal dulu Om gitu. Kita mau misalnya kan contoh gini Om. Saya mau punya sound system nih Om ya kan. Nah kalau misalnya mau belanja nih toko referensinya nih, itu apa buat kafe atau buat rumahan atau ini kalau misalnya di sini kita langsung loncat ke ini ya, mungkin ke profesional ya. Kita nggak ngomong ke portable speaker dan lain-lain ya. Nanti dari contoh nih rakit speaker dari apa box kosong nih, bikin box kosong begini kan ya. Ya ini ceritanya yang rakit-rakit ya, dari box kosong seperti ini masukin komponennya pakai crossover Om ya. Iya, pakai crossover pasif sampai speaker itu bunyi minimal seperti itu dulu ya kan, baru nanti mungkin kita lebih bisa ya ngobrol-ngobrol lah ya kan, sampai main ini loh nih, main speaker gantung gitu kan. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat video kita kan jelas ya referensinya kan jadi diarahkan kemana gitu. Oke Om ya, jadi kita kalau bisa kita belah-belah aja. Jadi tadi jelas ya, kalau misalnya kita nanya nih sama orang audio ya kan, basicnya dari mana? Jelas ya ada sekolahnya Om. Ada sekolah ya kan. Ya audio itu secara garis besar Anda harus belajar konsep-konsep dan prinsipnya dia. Itu sudah pasti. Kemudian Anda mesti punya latar belakang atau istilahnya bukan latar belakang. Anda akan berhadapan sama matematika, itu udah pasti, ya kan? Nah, selanjutnya untuk fisikanya, kayak saya rasa masih lebih banyak ke fisika dasar karena masalahnya kita tidak sampai ke bagian R&D-nya gitu loh, ya kan? Research development-nya. Jadi kita kan cuma sekedar lebih kepada pemakai. Kalau kita kepada pemakai, kita tentunya tidak perlu sampai sedalam itu. Nah, ya, jadi saya akan bawakan coba ya. Ini versinya Pak Maksi ya atau Om Maksi. Jadi basic dulu deh ya, pelan-pelan ya kan. Atau kalau misalnya mungkin takutnya nggak nyambung Om ya kan, kita ngomong begini kan, kalau misalnya mungkin enak ya coba ngelihat kan, ngelihat kayak begini kan enak ya, ngelihat speaker ada line array segala macam gitu, minimal basicnya tahu ya, kita punya referensi nih ya kan. Ada Pak Maksi, nanya dong ya kan, ini kalau misalnya kita beli barang tuh supaya hidup dulu misalnya punya power mixer sama speaker, yang penting hidup kayak gitu ya kan, di segi renta gitu kan, mudah-mudahan ringan dibawakan gitu kan. Jadi yang enak-enak gitu ya kan ya, nanti mudah-mudahan kalau misalnya juga ada waktu lagi datang ya kan, kita sambung lagi ya kan. Ini lagi ngapain Om Maksi kegiatan ini, soalnya di sini menarik nih kalau misalnya orang lihat barang-barang aneh. Ini barang-barangnya aneh-aneh nih. Pak Maksi ini punya ini driver dari mana ya? Horornya apa? Import ini? Ya, horornya tuh sebenarnya konsep awalnya itu datangnya dari RCF. Oh, dari RCF ya kan. Nah, ini ATM, ini saya juga ngeliat kayak begini nih, segala macam driver sampai kuning kayak begini nih ya kan. Tuh ini besi nih ya, tuh ini barang-barang dipakai semua ya kan, semua merek yang beli di toko kelihatan nih jelas. Ini barang lama nih Om. Iya, yang mana ya? Ini nih apa nih Om? Oh, ini preamp mic ini. Preamp mic. Iya. Oh, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini kayak misalnya ini nanti mungkin yang enteng-enteng aja gitu kan. Oh, ini Pak Maksi lagi ngapain nih Om? Lagi ngerakit ya kan. Nah, ini ada buat segala macam tuh, lihat tuh kan. Jadi Anda kalau mau lihat kan ini kan salah satu contoh speaker yang kita kan selalu eksperimen walaupun kita menggunakan program software ya kan. Program software untuk membuat
speaker ini, karena kita kan agak ruwet juga untuk mengukur volume box, kemudian konsepnya box, itu kan berbeda-beda. Ya memang mungkin teman-teman bilang anggap saya terlalu konseptual gitu loh. Jadi cuman memang itu hidup saya gitu ya. Saya udah hidup memang di bidang ini, jadi saya nggak bisa terima gitu loh kalau Anda bikin suatu low frequency, kemudian saya tanya, Pak ini F3-nya turun di berapa? Kemudian X max-nya bisa sampai berapa Pak? X limitnya itu dari speakernya memang dikasih berapa? Nah, terus kemudian Pak ini ininya misalnya excursionnya ini bisa sampai berapa mili gitu loh. Tapi Anda nggak bisa jawab, atau Anda bilang oh itu nggak perlu begini. Ya mungkin ya di konsep Anda tidak akan dengar bahwa tidak akan tahu masalah itu, karena Anda tidak tahu masalah itu. Sebenarnya masalah itu adalah penting, dan ini saya tekankan kepada rekan-rekan yang menggunakan custom box, tolong dibantu untuk mempelajari kondisi itu. Atau kalau bapak-bapak nggak mengerti atau adik-adik tidak kurang paham, bisa hubungi kami melalui Pak Andri, ya kan? Nah, ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, nanti kita bisa diskuskan atau kita bisa jelaskan apa sih sebenarnya kegunaan daripada parameter-parameter tersebut terhadap box Anda. Apa yang menjadi kelemahan daripada sistem Anda, itu bisa dikurangi dengan mengetahui bagian-bagian mana yang kurang dari speaker itu gitu. Oh, gitu ya. Jadi nanti kita bla-bla ya kan. Nanti kira-kira gitu ya teman-teman ya. Ini saya saya ingat-ingat nih. Saya punya teman ya kan, dia mau ngajarin nih ya, dengan rahasia juga ya, Pak Mas ini guru audio di mana Om? guru sekolah audio ternyata ada gitu kan. Itulah kita pokoknya sekarang ini kita nikmati dulu kan, pemandangan pemandangan barang-barang sound system tuh kan ya kan. Kalau misalnya ini sama nih, ini bisa dirakit ya kan, bisa dirakit ya kayak gini-gini nih. Bisa dirakit ya, rakit, bikin box ya Om ya, bikin box ya, bikin box. Tapi masukin dengan kebutuhan ataupun kemampuan daripada komponen drivernya itu, driver low, driver high gitu kan. Nah, berarti kita bisa nikmati ya. Ini merek, kalau merek-merek ternama ada semua nih. Ini juga mic begini, mic apa nih, mic geletak begini aja nih Om. Ini mic itu wireless mic Audio Technica. Nah, kita lihat barang ya. Ya, sisanya nanti coba deh kalau misalnya sempat waktu ya, mungkin ada kegiatan Pak Maksi apa, mau nanya yang simpel-simpel aja ya kan. Karena basicnya audio yang saya juga taunya basic aja, basic sementara basic aja ya. Nah, ini ada box, kita lihat ini ya, box speakernya aneh-aneh nih ya kan, box speaker aneh-aneh bikin kayak gitu ya. Oke, gitu dulu. Nanti sempat waktu pokoknya kita tanya dulu lah yang basic-basic aja ya kan, supaya berkembang pengetahuannya lah. Pak Maksi bilang lebih berkembang ya pengetahuan ya kan. Jadi ya masing-masing aja. Audio tuh kalau misalnya bisa dinikmati ya nikmati gitu kan. Versi beda-beda. Versinya Om atau Pak Maksi seperti itu ya. Ya Pak Maksi, nanti kita korek-korek deh nanya-nanya nih ya kan. Yang simpel-simpel dulu, ringan-ringan gitu kan. Nanti coba deh saya arahkan ya, supaya nggak terlalu kepikiran juga gitu kan. Karena sebenarnya ya kalau misalnya kita mau nikmati audio ya tinggal beli, tinggal kemampuan dapatnya apa ya itulah. Ini cuma belajar aja gitu, supaya nggak terlalu pusing. Oke, thank you di bla bla ya. Yuk. Maksi.